Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. معاشر المسلمين muslimat rahimanillah wa iyyakum. Segala puji dan syukur kita berikan hanya kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yang hingga detik ini Allah masih mencurahkan kepada kita berbagai karunia dan nikmatnya, kenikmatan yang hendaknya dijadikan oleh seorang muslim sarana untuk menjadikan dia itu semakin dekat dengan Rabbnya. Karena suatu nikmat manakala tidak menjadikan hamba semakin dekat kepada Allah, hakikatnya itu bukan menjadi nikmat namun menjadi baliyah. Kullu ni'matin la tuqarrib minallahi fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak menjadikan seorang hamba itu semakin dekat dengan Allah, maka dia itu adalah baliyah, petaka, dan merupakan jebakan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk seorang hamba. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyebutkan, idza ra'aita 'abdan, ketika engkau melihat seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu kesenangan ala ma'asih, di atas kemaksiatan yang dia lakukan, fa'lam annama huwa istidraj, maka ketahuilah sesungguhnya kesenangan itu adalah istidraj dari Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yang Allah akan berikan kesenangan dahulu di dunia, namun akhirnya kesenangan itu menjadi suatu bencana dan petaka bagi hamba tersebut kelak dalam kehidupan akhiratnya, wal'iyadu billah. Maka berusahalah kita untuk menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai saran dan wasilah untuk kita semakin dekat dengan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kita juga berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok panutan bagi setiap insan, teladan bagi setiap manusia yang menginginkan kebahagiaan. Dialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan penuh kecintaan kepada umatnya telah menyampaikan segala risalah Allah kepada kita, sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyisakan satupun hal yang menjadikan seseorang itu dekat kepada surga dan menjadikan seseorang itu dekat kepada neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satupun yang akan menjadikan kalian dekat kepada surga, jauh dari neraka Allah, kecuali semuanya sudah dijelaskan, sudah diterangkan, sudah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di haji wada, Nabi SAW itu meminta persaksian para sahabat ridwanullahi alaihim bahwasanya risalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah beliau sampaikan. Maka para sahabat mereka juga mengatakan bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah tersebut. Dan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada beliau, kepada seluruh sahabat-sahabiat beliau dan juga keluarga beliau tanpa terkecuali. Dan juga semoga salawat dan salam juga terlimpahkan kepada seluruh umat yang mengikuti tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat umatul Islam rahimanillah wa iyyakum. Pembahasan kita di dalam kitab Sirah Nabawiyah ini masih dalam pengantar Sirah Nabawiyah, dan kita kemarin berbicara tentang selayang pandang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selayang pandang tentang akhlak Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah menyebutkan beberapa di antaranya. Kita sampai kemarin dalam adab dan akhlak Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam terkait dengan makanan. Akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan makanan. Di poin yang keenam, sang penulis hafizahullah taala beliau mengatakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil. Baik. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang begitu sangat penyayang kepada anak-anak kecil. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang begitu penuh akan kecintaan terhadap anak-anak yang beliau didik dengan kasih sayang beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Makanya dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu ahlal ardi yarhamkum atau yarhamukum man fis sama. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, orang-orang yang mereka itu penyayang, niscaya mereka akan disayangi pula oleh zat yang maha penyayang, yaitu Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabi kita memerintahkan irhamu man fil ardi atau irhamu ahlal ardi, cintailah sayangilah orang-orang penduduk bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit sana akan mencintai kalian dan menyayangi kalian. Ketika kita berbicara tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil, maka itu tidak lepas dari pembahasan bagaimana kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil tersebut. Bagaimana cinta beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kalangan-kalangan anak-anak kecil. Dan tidakkah jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita mau menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit sana? Maka jika itu kita inginkan, jadilah kita manusia-manusia yang mencintai orang-orang yang ada di muka bumi ini. Dan di antara orang yang berhak mendapatkan kecintaan dari kita adalah anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Lihat bagaimana pernah, ini dari kita dulu, bagaimana Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam pernah menyatakan kecintaan beliau kepada anak-anak kecil. Ya, perhatikan dalam suatu hadis bagaimana Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam beliau pernah mengasuh dua anak kecil, yaitu Usamah bin Zaid dan Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka dalam hadis Usamah radhiyallahu taala anhuma, Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memeluk Al-Hasan radhiyallahu taala anhuma, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, seraya mengatakan apa? Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, mencintai Hasan ibn Ali dan juga mencintai Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhum. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Maka cintailah keduanya. Jamaah sekalian, para ulama mereka mengambil pelajaran dari perkataan dan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam di sini, bahwa terkait dengan anak kecil kita itu perlu untuk membahasakan cinta itu, untuk mengutarakan dan menyampaikan cinta itu kepada mereka. Katakan kepada anak-anak, "Nak, Abi sayang kamu, Abi cinta, atau ayahmu ini begitu sangat menyayangimu." Sampaikan kalimat itu kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kecil, karena memang hati anak-anak itu berhak dan memang sedang masanya mendapatkan bahasa-bahasa tersebut. Sampaikan kepada mereka kalimat-kalimat kecintaan tersebut. Maka lihat di sini Nabi kita SAW mengatakan apa? Allahumma inni uhibbuhuma, ya Allah aku cinta keduanya. Fa ahibbahuma, maka cintailah keduanya tersebut. Atau dalam hadis yang lain, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma, ya Allah
Allah, kasihanilah atau kasihilah keduanya, karena sesungguhnya aku mengasihi keduanya. Makanya kaum muslimin muslimat sekalian rahimanillah wa iyyakum, dari hadis di atas tadi, kalau seandainya kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut untuk mengikuti setiap apa yang menjadi titah dan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara yang memang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mencintai anak-anak kecil, mengasihi orang-orang yang lebih kecil. Sebagaimana berlalu kita hadis ketika dalam pembahasan Adabul Mufrad di subuh hari, kita sampaikan hadis Nabi SAW yang menyebutkan bukan dari golonganku, bukan termasuk umat yang setia kepada aku orang yang tidak mengasihi anak-anak yang lebih kecil. Makanya jemaah sekalian, konsekuensi daripada kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti semua yang menjadi perintah beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Di sini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau mengomentari ayat tadi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, beliau mengatakan apa? Hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbat Allah. Ayat yang mulia ini merupakan hakim bagi setiap orang-orang yang mereka mengeklaim dirinya bahwasanya mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa innahu kadhibun fi da'awahu fi nafsil amri hatta yattabi'a syar'al muhammadi wa dinin nabawi fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi. Kata beliau rahimahullah, maka manakala dia tidak berada di atas jalannya Muhammadiyah, ya, manakala seorang muslim itu tidak berada di atas jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tariqatul Muhammadiyah artinya adalah jalan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadzibun fi da'awah, maka dia adalah orang yang dusta dalam pengakuannya tersebut. Naam, hatta yattabi'a syar'al muhammadi wa dinan nabawi, sampai kemudian dia itu mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tunduk patuh kepada agama dan ajaran yang dibawa oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, dalam semua perkataan beliau dan juga dalam semua perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, kita baca apa yang beliau tuliskan di sini. Di antara contoh sifat sayang dan sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak adalah kisah di mana beliau pernah menggendong cucunya Umamah binti Abul As, ya, Umamah ibn Abul As, dalam salat beliau di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kata beliau, lihat pula kisah di mana suatu hari Nabi Muhammad SAW ingin memanjangkan bacaan salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Nabi Muhammad SAW ingin membaca dalam bacaan yang panjang dalam salat beliau. Namun ketika salat, maka beliau mendengar apa? Tangisan anak kecil, ya kan? Di pertengahan salatnya Nabi SAW mendengar ada paji ketek dan yang menangis. Maka beliau SAW pun memendekkan bacaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sahabat yang salat bersama dengan beliau pun tentunya mereka heran karena tidak biasanya, ya, tidak terbiasa Nabi SAW membaca dengan bacaan yang pendek. Namun ternyata Nabi SAW sengaja memendekkan bacaan salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia apa? Takut dan khawatir hal tersebut akan memberatkan ibu dari anak tersebut.
atau menjadikan ibu itu khawatir, berfikiran ke sana dan ke sini ketika melihat anaknya menangis sedangkan bacaan imam itu panjang. Demikianlah kasih sayang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lihat pula bagaimana Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam disebutkan bahwa beliau itu adalah orang yang lebih dahulu memberikan salam kepada anak-anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu memberikan salam kepada anak-anak kecil. Sebagaimana dalam riwayat Jabir kalau tidak salah ya. Jabir radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah salat zuhur bersama dengan Nabi SAW. Kemudian ketika selesai salat, Nabi keluar dari masjid. Dan Jabir ini mengikuti Nabi SAW. Dan apa yang dilihat oleh Jabir? Nabi SAW tidaklah bertemu dengan anak-anak kecil, kecuali Nabi SAW itu menyalami mereka. Ya, Nabi SAW menyalami mereka. Bahkan di riwayat dikatakan beliau meletakkan telapak tangannya itu di pipi anak-anak kecil itu, sembari memberikan salam kepada mereka. Ini akhlak dan ini perilaku Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam kepada anak-anak kecil, menunjukkan kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil. Juga sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau melewati anak-anak kecil yang sedang berkumpul-kumpul, beliau itu mengucapkan salam, memberikan salam. Padahal ya secara hukum asalnya yang muda memberikan salam kepada yang tua, yang kecil memberikan salam kepada yang lebih besar. Namun begitulah Nabi kita SAW selalu menjadi pelopor dalam kebaikan. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam selalu mencontohkan kebaikan kepada semua kalangan, termasuk kepada anak-anak kecil. Dan itu sudah menjadi kebiasaan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, sehingga anak-anak kecil pun di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam sudah belajar bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat bagaimana memang perlakuan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Sehingga bukan sesuatu hal yang naif ketika mereka besar, para sahabat itu yang mereka dulunya kecil-kecil, ketika besarnya mereka menjadi pribadi anak-anak ataupun para remaja-remaja dan juga orang tua yang berperangaikan, berakhlakkan sebagaimana didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang didikan yang diberikan Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sekedar teori, namun jauh daripada itu. Pendidikan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berupa praktek, pengajaran dari sisi perlakuan dan aplikasi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pergaulannya. Dan itu akan lebih mudah untuk diterima dibandingkan dengan teori. Makanya dakwah dengan hal yang dilakukan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam lebih membekas di hati-hati para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dibandingkan dakwah dengan kalam atau dengan lisan. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita akan temukan banyak sekali kisah yang menyebutkan bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak perilaku dan bagaimana perlakuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para kisah lainnya disebutkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah hari Jumat di atas mimbar, berkhutbah. Tiba-tiba datang Hasan dan Husain, cucu kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam, putra Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hasan dan Husain ketika itu datang di hari Jumat, Nabi sedang khutbah dengan mengenakan pakaian yang baru. Lumrahnya seorang ayah nengok anaknya pakai baju baru, lucu, senang, bahagia, ya enggak? Senang, bahagia. Dan Nabi SAW ketika beliau itu sedang berdiri, sedang khutbah, dan ini memang menjadi salah satu pembenar ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, memang istri dan anak-anak itu adalah fitnah. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika sedang khutbah melihat kedua cucu beliau SAW radhiyallahu anhum ketika keduanya sedang mengenakan baju yang baru, baju yang baru. Salah satu di antara keduanya ketika berjalan jatuh, atau keduanya jatuh. Lihat apa yang dilakukan Nabi
SAW ketika sedang khutbah di hari Jumat. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam tidak tega, dengan rasa yang tidak tega melihat kedua cucunya terjatuh ketika mengenakan baju yang baru tersebut. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menghentikan khutbahnya, lalu turun dan mengambil kedua cucu beliau SAW, menggendongnya, dan kemudian beliau kembali melanjutkan khutbahnya dalam keadaan menggendong kedua cucu beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhuma. Lihat bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga kemudian jemaah sekalian, kata beliau di sini disebutkan juga bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sujud dalam salat, tiba-tiba Hasan atau Husain, ketika itu Hasan atau Husain menaiki punggung Rasulullah SAW yang ketika itu sedang melaksanakan salat dan ketika sujud. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika mendapati dan merasakan adanya cucu beliau yang naik di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menjadikan beliau memperlama sujudnya. Diperlama sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa? Cucu beliau naik di atas punggung beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sujud. Maka jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, salah seorang sahabat yang heran dengan apa yang dia dapatkan ketika itu, sampai sahabat ini mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Karena tidak biasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam memperlama sujudnya, sampai salah seorang sahabat di antara sahabat yang hadir waktu itu mengangkat kepalanya untuk melihat keadaan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia melihat bahwasanya salah satu dari cucu Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam sedang berada di atas punggung Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Namun tentunya ini diketahui oleh sahabat yang tadi yang angkat kepalanya, ya kan? Tidak dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, para sahabat yang lainnya yang tidak mengetahui, maka akhirnya mereka pun saling bertanya-tanya setelah salat. Maka akhirnya kemudian mereka bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Saya mengatakan, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatik sajdatan ataltaha hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Ya Rasulullah, Anda tadi sujudnya dalam salat sangat lama. Ya, sangat lama. Sehingga kami mengira jangan-jangan terjadi sesuatu atau sedang engkau mendapatkan wahyu. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, kullu dzalika lam yakun. Semua yang kalian sangkakan dan yang kalian dugakan itu belum terjadi. Tidak demikian. Walakin ibni irtahalani fakahritu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatah. Sesungguhnya cucuku dia naik di atas punggungku, dan aku tidak suka untuk membuatnya itu terburu-buru turun, kecuali aku membiarkan dia sampai dia itu menyelesaikan kemauan dan keinginannya. Bayangkan jemaah sekalian, bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam membiarkan anak itu berada di atas punggung beliau sallallahu alaihi wasallam hingga anak tersebut puas menyelesaikan hajatnya dan senang, meskipun harus mengorbankan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang akhirnya mereka sujud dalam waktu yang lama. Naam. Juga dari kebiasaan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam itu, beliau ketika manggil anak-anak, beliau memanggil dengan panggilan-panggilan cinta, dengan panggilan-panggilan yang seolah-olah itu Nabi sedang merendahkan dirinya, menempatkan posisi Nabi sama dengan anak-anak tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Anas bin Malik, dalam hadis sahabat yang mulia Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Anas bin Malik ini punya adik. Anas bin Malik punya adik. Dan kebiasaan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam yang menunjukkan akan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang tuan, sering berkunjung ke rumah pelayannya, sering berkunjung ke rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam berkunjung ke rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik ini memiliki seorang adik
yang adiknya ini punya seekor burung yang dipeliharanya, ya, yang dipeliharanya. Kemudian jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke rumah Anas bin Malik, maka Nabi Muhammad SAW itu mendapati adik daripada Anas ibn Malik ini radhiyallahu taala anhuma sedang dalam keadaan bersedih, menangis. Makanya Nabi bertanya, "Ma sya'nu?" Apa yang terjadi sama dia? Dikatakan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam bahwasanya burung peliharaan adiknya Anas bin Malik itu mati. Ya, burung yang dipelihara oleh adiknya Anas bin Malik ini mati. Maka akhirnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mendatanginya, mendekati anak ini, kemudian menghiburnya. Seraya bertanya kepada anak ini, "Ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair?" Wahai Abu Umair, apa gerangan yang dilakukan atau apa yang terjadi dengan burung kecil peliharaanmu tersebut? Lihat bahasa yang dipakai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ya Aba Umair." Wahai Abu Umair. Di sini seolah-olah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam itu sedang menurunkan level beliau sallallahu alaihi wasallam, menempatkan posisi beliau itu seolah-olah sama dengan anak kecil ini, dalam rangka untuk menghargai anak kecil tersebut, juga dalam rangka untuk menghiburnya supaya lebih dekat, kesannya lebih lebih berkawan dan sebagainya. Begitulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka para ulama menyebutkan bahwa umur adik Anas bin Malik saat itu masih kecil, bahkan mungkin di bawah 5 tahun kata para ulama. Namun Nabi Muhammad SAW berusaha menurunkan levelnya agar bisa berbicara dan menghibur anak tersebut. Tentunya berbeda dengan apa yang terjadi pada sebagian orang tua yang memiliki titel ataupun pangkat dan jabatan yang tinggi. Sebagian orang tua mereka justru memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, bahkan karena kemarahannya waliyadzubillah memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang tidak senonoh. Harusnya orang tua itu bisa mengerem dan menjadikan dirinya tertahan dari segala sesuatu. Baik, saya tambahkan jemaah sekalian dari apa yang belum tertuliskan dalam kitab ini. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam itu sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tulqiya bi sibyani ahli baiti." Nabi SAW itu dulu kebiasaan beliau kalau pulang dari safar atau datang dari safar, maka diarahkanlah anak-anak dari keluarga beliau SAW itu untuk menyambut beliau. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam itu, "Wa innahu qadima min safarin fasabiqa bi ilai fahamalani baina yadayhi thumma ji'a bi ahad ibnai Fatimah fa'ardafahu halfahu qala fa'adkhilna al-madinata thalathata 'ala dabbati." Kata Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu bahwasanya suatu saat beliau pernah balik dari safar. Jamaah sekalian, saya mau nanya, balik dari safar lelah atau ponek ada? Ponek ya? Lelah tentunya. Apa kalau pulang dari Menggalih kemudian anak minta dibawa jalan? Anak membawa jalan, pulang tanggojo kan? Badan ponek? Nah, itu kita. Biasanya seperti itu kan, badan lelah, badan letih, tiba-tiba pulang sampai di rumah anak nyinyir, pengen dibawa ke sini, ke sana, ke sini, atau minta sesuatu. Kita terkadang kurang kesabaran, akhirnya bilang apa gitu deh, ponek, bekok lah, atau sama ibu, atau sama umi, paylah sawang dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW kata Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu pernah ketika beliau balik dari safar, ya, ketika beliau balik dari safar, maka aku pun diperintahkan oleh keluarga untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Ketika Abdullah bin Ja'far itu datang menemui Nabi untuk menyambutnya, bahkan kata Nabi beliau, "Fahamalani baina yaday." Justru Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengangkatku untuk didudukkan di atas tunggangan beliau.
sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengangkat Abdullah bin Ja'far ini, kemudian diletakkan di atas tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma ji'a bi ahad ibnai Fatimah. Kemudian didatangkan pula salah seorang dari putra Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Fa ardafahu khalfah. Kemudian diletakkanlah salah satu putra Fatimah ini di belakang Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, yang satu di depan, yang satu di belakang. Ya, bonceng tiga. Ya, bonceng tiga. Fa adkhilna al-madinata thalathatan 'ala dabah. Dan kemudian akhirnya kami pun bertiga menaiki binatang tunggangan beliau masuk ke Madinah. Bayangkan jemaah sekalian, tidak mengenal lelah walaupun lelah, tidak mengeluh letih walaupun beliau letih sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang mulia dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah bagaimana sambutan hangat Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam kepada anak-anak. Berbeda dengan kita. Terkadang kita lebih mengedepankan letih kita dibandingkan kebahagiaan anak-anak. Hatta anak pribadi, sampai saya sendiri, terkadang kita susah kontrol hal itu. Letih, lelah, badan mungkin terasa ngantuk dan sebagainya. Anak sebenarnya nggak susah-susah. Abi ada uang 2.000, minta. Bagi kita itu sudah masalah besar. Jentahnya aja deh. Melak anak lolok dan sebagainya. Ini menjadi masalah bagi sebagian orang tua. Tayyib. Bagaimanapun anak ya tetap anak. Ya, bagaimanapun anak tetap anak. Apalagi usia mereka yang memang barangkali masih masa-masa seperti itu. Ya, usia-usia yang masih belum, ya memang usianya kenalnya main aja. Ya, kenalnya baru main kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Itu masih sangat wajar untuk kita berikan toleransi kepada mereka. Tayyib jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Maka Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam itu sangat sangat memberikan atau sangat tampak dari pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau itu mencintai anak-anak kecil. Lihat juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallimu sibyanahum wa yamsahu ru'usahum." Anas bin Malik mengatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengunjungi para sahabat-sahabat Ansar. Dan beliau ketika berkunjung ke kaum Ansar, beliau biasa mensalami anak-anak kecil, mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, dan terkadang beliau mengusap kepala anak-anak tersebut. Ya, dan mengusap kepala anak-anak kecil, atau bahkan dikatakan terkadang itu yuqabbil, Nabi SAW itu mengecup, mencium kening ataupun pipi anak-anak kecil. Makanya Nabi yang mulia SAW pernah beliau menyebutkan, idza aradta an talina qalbuk fa'at'im miskinan wamsah ra'sal yatim. Nabi pernah bersabda, kalau engkau ingin mendapatkan hati yang lembut, hati yang lunak, dua hal. At'im miskinan, berikanlah makan kepada orang-orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak-anak yatim. Ya, walaupun juga tidak terkhusus kepada anak-anak yatim, juga anak-anak kecil sering mengusap kepala mereka, ya kan, sering memberi kepada orang-orang miskin, hati kita akan menjadi lembut. Dan siapa yang sedang merasakan kerasnya hati, susahnya beribadah, perlu nak dengan itu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga tadi dalam hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal ula. ثم خرج إلى أهله فخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا. Kata Jabir bin Samurah, aku pernah bersalat duhur bersama dengan Nabi SAW. Lalu beliau keluar menuju rumah istri beliau, dan aku pun mengikuti beliau SAW. Maka muncullah anak-anak menemui Nabi SAW. Nih, karena saking cintanya Nabi kepada anak-anak, anak-anak pun mereka berlarian untuk menemui Nabi SAW. Ya kan? Bagaimana orang tua kalau sudah menanamkan kecintaan kepada anak, anak-anak pun begitu cinta kepada orang tuanya. Pulang orang tua atau lewat orang-orang tersebut, anak-anak itu mereka sudah senang. Sama kita di sekolah misalkan. Kita lihat ada seorang ustadz yang memang dia itu baik kepada murid-muridnya. Dia begitu perhatian kepada anak didiknya. Bahkan anak didiknya diberikan penuh kasih sayang kepada mereka. Jadi ketika guru tadi datang, anak-anak itu sudah memberikan sambutan yang begitu luar biasa.
Ya kan, mereka senyum, datang kerumuni ustaz tersebut, mereka salami ustaz tersebut. Ya kan, begitulah dulu anak-anak kecil di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka mereka itu muncul menemui Nabi SAW. Maka beliau pun mengusap kedua pipi salah seorang di antara mereka satu persatu, mengusap pipi mereka satu persatu, wahidan, satu persatu. Disentuh pipinya, dipegang pipinya, ya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tadi saya katakan Nabi Muhammad SAW itu juga sering mencium anak-anak kecil. Sering mencium anak-anak kecil. Bahkan pernah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Hurairah itu mencium Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dan di sisi beliau itu adalah Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi radhiyallahu taala anhu. Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li 'asharatun minal walad." Ya Rasul, saya punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada. Saya enggak pernah mencium satu pun dari mereka. Kata Aqra ibn Habis At-Tamimi. Sedangkan Nabi mencium cucu beliau, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Maka Aqra mengatakan, saya punya 10 anak, tapi tidak seorang pun dari mereka yang pernah saya masuk waktu. Nah ya. Belum. 2 menit lagi. Baik. Maka kemudian dia mengatakan, tidak seorang pun dari anakku yang saya cium. Kata Aqra ibn Habis At-Tamimi radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun melihat kepada Aqra ibn Habis At-Tamimi seraya mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Atau dalam hadis yang lain mengatakan, apakah engkau ingin Allah Subhanahu wa taala mencabut kasih sayang dari dadamu dengan sebab engkau tidak pernah mengasihi anak-anakmu tersebut? Iyadzan billah. Ini merupakan ancaman dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Makanya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang badui menemui Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Seraya mengatakan, "Tuqabbiluna sibyan?" Kalian mencium anak-anak kecil? "Fama nuqabbiluhum?" Maka kami tidak pernah mencium anak-anak kecil tersebut. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa amliku laka an naza'a Allahu min qalbika ar-rahmah?" Kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau seandainya Allah mencabut rasa sayang dari dada-dada kalian. Maka jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, lihat bagaimana Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, beliau itu sangat mengasihi anak-anak kecil. Wallahu a'lam. Dan kita adzan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kaum muslimin muslimat sekalian rahimanillah wa iyyakum, sedikit saya tambahkan sebelum kita tutup karena Anda minta izin kita enggak buka tanya jawab dulu untuk hari ini, ada pertemuan nanti setelah Isya insyaallah. Jadi terakhir saya tambahkan satu hal sedikit ya, bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam itu juga beliau orang yang terhadap anak-anak kecil suka bercanda. Beliau suka bercanda. Itu juga terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Sampai ada salah seorang sahabat yang mengatakan, aku tidak melihat orang yang kalau di luar itu berwibawa, tapi kalau sudah masuk ke dalam rumahnya, dia seperti orang yang artinya candanya itu luar biasa. Ya, ada sahabat-sahabat yang seperti itu. Ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, teman-temannya di luar, wibawanya ada. Namun ketika dalam keluarga, glamor dan kemudian lucunya pun ada. Sering bercanda. Dan Nabi kita Muhammad SAW sendiri juga orang yang suka bercanda kepada anak-anak. Bahkan dalam riwayat Mahmud ibn Rabi radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi wa ana ibnu 5 sinina min dallu. Kata Nabi, kata beliau Muhammad ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu, aku teringat terhadap sebuah semburan. Tahu semburan? Sombu. Ya, apa bahasa sih kan? Semburan. Itu. Sombu ya. Ya. Kata Muhammad ibn Rabi', aku teringat dengan semburan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Air ya. Nabi SAW menyemburkan air dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Mahmud ibn Rabi' waktu itu. Disemburkan ke wajah Mahmud ibn Rabi'. Dan aku tatkala itu sedang berumur 5 tahun. Ini berumur 5 tahun kata Mahmud ibn Rabi'. Dan ini salah satu bentuk candaan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Tentunya sambil bercanda, bukan dalam bentuk kemudian kita sembur dengan muka yang, dan itu tentunya itu menjadi suatu kebencian, bisa jadi diartikan. Namun itu adalah candaan, sambil bercanda, sambil bentuk adanya kasih sayang dan juga tawa dan sebagainya. Nah, itu dilakukan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Artinya Nabi juga orang yang bercanda kepada anak-anak, yang ingin untuk mengambil kasih dan cinta dan juga dalam bentuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak kecil tersebut. Dan begitulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mudah-mudahan dari apa yang kita uraikan dan kita sampaikan tadi kiranya bisa menjadikan sedikit atau bisa menambahkan pengalaman dan juga ilmu pengetahuan terhadap kita bagi orang tua untuk bisa lebih memberikan kasih sayang kepada anak-anak, baik itu anak-anak kita maupun anak-anak orang lain yang selain kita. Karena intinya sama, anak-anak kecil. Dan Nabi SAW juga tidak hanya memberikan kasih sayangnya kepada cucu-cucu beliau, namun kepada semua kalangan anak-anak kecil, baik itu di kalangan anak-anak kaum Ansar ataupun anak-anak dari kalangan orang-orang Muhajirin ataupun yang dari Ahlu Baitihi sallallahu alaihi wasallam. Semua diperlakukan sama, tetap memiliki kasih sayang kepada anak-anak kecil. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang pekan depan dengan pembahasan Minhaju al-Muslim insyaallah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.